엄마! 소라 왔어? 안 아프지? 왜? 아니야. Film Wedding Dress menceritakan tentang seorang wanita single mother yang berprofesi sebagai desainer gaun pengantin. Ia bernama Ko Won. Suaminya sudah meninggal sejak anaknya masih kecil. Mereka punya anak sematawayang yang bernama Sora. Ibunya ini adalah seorang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga Sora selalu merasa kurang perhatian sampai dia itu jadi anak yang keras kepala dan kurang peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Mungkin karena sering ditinggal oleh ibunya untuk bekerja, sehingga Sora menjadi anak yang terlalu dewasa lebih dari usianya. Sora adalah anak yang tertutup. Dia cerdas namun tidak bisa bergaul dengan baik dengan teman-teman sebayanya. Sehingga suatu hari ibunya divonis suatu penyakit, dan hal tersebut merubah semua keadaan menjadi lebih baik. Gak usah banyak basa-basi lagi, langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat ibunya Sora lagi mendesain baju pengantin dan tiba-tiba ada yang teriak kalau gaun pengantin yang mau dipakai oleh seorang pengantin itu tertukar. Di sisi lain, Sora sudah pulang sekolah tapi dia masih nunggu di sekolah karena hari itu hujan dan Sora nggak bawa payung. Akhirnya dia nelpon ibunya untuk menjemputnya di sekolah. Dengan tergesa-gesa, ibunya langsung jemput Sora di sekolah. Di dalam mobil, ibunya marahin Sora kalau dia itu harus selalu sedia payung sebelum hujan. Nah, ternyata mereka ini gak langsung pulang ke rumah. Ibunya itu tergesa-gesa menuju tempat acara pernikahan untuk mengantarkan gaun yang tertukar. Sepanjang perjalanan, ibunya diteleponin terus kalau pengantinnya udah panik dan nangis karena 10 menit lagi acaranya udah mau dimulai. Sedangkan gaunnya aja masih di perjalanan. Padahal itu bukan salah ibunya, tapi salah Suran. Suran adalah salah satu pekerja yang bekerja di butik itu. Akhirnya mereka sampai tepat waktu di sana dan masalah itu pun selesai. Cerita berlanjut saat Sora khusus balet. Jadi Sora ini punya jadwal kursus balet setelah pulang sekolah. Tapi karena ada teman yang gak dia sukai di tempat balet itu, jadi Sora malas untuk ketemu temannya yang bernama Gina. Dan akhirnya dia gak masuk kursus balet. Di samping ruangan balet ada ruangan Taekyong. Taekyong adalah sebuah seni bela diri yang berasal dari Korea. Sora nggak sengaja masuk ke ruangan itu yang dimana ada guru Taekyong di sana. Guru itu lagi patah hati karena abis ditolak sama wanita yang dia sukai. Gurunya hanya sendirian dan gak ada murid yang kursus di tempat itu. Gurunya juga sering diledekin sama Sora. Akhirnya semenjak itu Sora selalu nongkrong di kelas itu dan ngobrol-ngobrol sama guru itu. Tapi Sora ngaku sama ibunya kalau dia itu kursus balet. Habis dari situ, Sora dan ibunya makan malam bersama. Sora bingung kenapa tiba-tiba ibunya ngajak makan malam di restoran. Sampai dia nanya, "Ibu sedang banyak uang?" Terus ibunya bilang, "Uang ibu kan banyak, bilang aja kamu mau apa." Kata Sora, "Apapun yang aku inginkan." Dan ibunya bilang, "Iya." Akhirnya Sora minta kalau dia pengen video game terbaru dan akhirnya ibunya membelikan semua video game itu. Pas sampai di rumah mereka langsung main bareng. Tapi Sora ngeluh kalau TV-nya itu udah jelek. Tanpa basa-basi akhirnya ibunya langsung beli TV baru yang bagus. Malam harinya ibunya pergi ke kamar Sora dan tidur di sampingnya. Tumben banget nih, biasanya kan ibunya gak pernah tidur di samping Sora. Pagi harinya ibunya menyisirkan rambut Sora dan memasangkan jepit rambut. Gak lama kemudian mereka pergi ke rumah paman dan bibinya Sora. Mereka memang sudah biasa ke sana. Sora selalu dimanjakan oleh bibinya. Paman dan bibinya sangat sayang sama Sora. Mereka sudah menganggap Sora seperti anak sendiri. Cerita berlanjut saat ada pengunjung yang sedang lihat-lihat baju pengantin di butik tempat ibunya Sora bekerja. Pengunjung itu melihat sebuah desain yang sudah digambar di atas meja ibunya Sora. Kebetulan pengunjung itu sangat suka dan mau dibuatkan baju seperti yang sudah didesain oleh ibunya Sora. Pengunjung itu meminta ke bosnya untuk dibuatkan dan bosnya setuju. Namun tiba-tiba ibunya Sora datang dan langsung mengambil buku sketsa itu.
Dia meminta maaf dengan mengatakan bahwa desain tersebut sudah ada yang memesannya. Padahal belum. Ibunya langsung pergi dari sana dan bosnya langsung marahin ibunya Sora. Dia nanya, maksudnya apa menolak seorang pembeli yang ingin memesan baju itu? Ternyata baju itu sengaja didesain khusus untuk Sora ketika dewasa nanti. Malamnya, Sora bilang ke ibunya bahwa dia besok akan pergi piknik dari sekolah dan meminta untuk diberikan kimbap, snack, dan minuman untuk bekal besok. Tapi ibunya bilang kalau dia nggak usah belanja di luar karena ibunya ingin membuatkan kimbap untuk Sora. Padahal ibunya tuh nggak bisa masak dan Sora tahu hal itu, makanya dia nyuruh ibunya untuk beli aja, nggak usah repot-repot masak. Tapi ibunya berusaha sampai semalaman rela nggak tidur karena ingin membuatkan bekal untuk Sora. Namun keesokan harinya hujan turun. Mereka berdua memandang hujan dari jendela. Kata Sora, karena hujan aku tidak jadi piknik. Sora jadi sedih saat itu. Mana ibunya udah bikin makanan yang banyak lagi. Akhirnya ibunya punya ide untuk mengajaknya ke pantai. Kata ibunya, kita tidak bisa makan hasil jerih payah ibu kalau cuma di rumah aja. Lalu ibunya mau menelpon ke sekolah untuk mengatakan bahwa nenek Sora ulang tahun untuk minta izin. Tapi Sora pernah bilang ke gurunya bahwa kedua neneknya sudah meninggal dunia. Ya udah, akhirnya hal itu jadi urusan ibunya untuk bilang ke gurunya Sora. Akhirnya mereka bersenang-senang menghabiskan waktu bersama di pantai sambil makan masakan ibunya yang sudah dibuatkan tadi. Habis piknik, mereka mampir ke rumah paman dan bibinya Sora untuk upacara peringatan kematian neneknya. Pas lagi berdoa, tiba-tiba ibunya jatuh pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Di sana dokter mengatakan pada kakaknya bahwa Kowun menderita kanker. Dari situlah mereka tahu yang sebenarnya bahwa selama ini Kowun menutupi sakitnya itu. Dia hanya tersenyum sedih dan meminta maaf karena sudah menutupi sakitnya itu. Dia bilang bahwa Sora belum mengetahui kalau dia sakit. Kakaknya terlihat sangat sedih sekali setelah mengetahui hal itu. Terus juga pantesan aja ibunya berubah. Yang tadinya sangat sibuk ngurusin kerjaan, sekarang ibunya malah banyak menghabiskan waktu dengan Sora. Apapun yang Sora inginkan selalu dituruti dengan wajah yang gembira. Ternyata hal tersebut karena ibunya sudah divonis bahwa hidupnya tinggal beberapa hari lagi. Ibunya ini menderita penyakit kanker lambung. Karena dia tahu bahwa hidupnya gak lama lagi, makanya dia berusaha menjadi ibu yang baik untuk Sora dan berusaha untuk selalu tampil ceria di depan semua orang. Bahkan dia sendiri menutupi sakitnya dari anak satu-satunya itu. Dia gak mau terlihat sakit oleh siapapun dan selalu ingin terlihat bahagia dan memberikan semua hal terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Hebat banget ya. Keesokan harinya Sora masuk sekolah seperti biasa. Pas sampai di gerbang, dia ketemu sama guru yang sedang membagikan selembar kertas promosi agar anak-anak di sekolah itu pada mau belajar taekyong di tempat dia. Guru itu kaget ketemu Sora yang ternyata Sora sekolah di sana. Sora bilang, seharusnya kalau mau membagikan kertas kayak gitu sekalian bawa permen dan seharusnya dibagikan waktu pulang sekolah. Terus Sora langsung pergi ninggalin guru itu dan gak mau nerima kertas promosi dari dia. Gurunya itu tertarik sama idenya Sora dan langsung pergi. Mungkin untuk nyiapin permen kali ya. Cerita berlanjut saat Sora lagi makan di dalam kelas pas jam istirahat. Jadi dia itu selalu menyendiri dan gak punya teman. Sora termasuk anak yang gak bisa kalau berbagi makanan atau minuman dengan orang lain. Karena menurut dia itu adalah jorok. Jadi dia jijik kalau ada orang yang suka minta minum atau makanannya Sora. Apalagi kalau langsung ke mulut orang itu. Nah, pas Sora lagi makan, dia diganggu sama temannya yang bernama Gina. Dia ngeganggu Sora dengan sengaja meminum minuman milik Sora langsung dari sedotannya. Dan hanya menyisakan sedikit, sisanya sambil ngeledek. Aduh, kecil-kecil udah pintar ngebully ya. Akhirnya karena Sora kesal,
Sora langsung numpahin minuman yang tadi Gina minum ke dalam makanan milik Gina. Terus Gina langsung jijik ngeliat minuman dan makanannya dicampur begitu di satu piring. Akhirnya terjadilah keributan di sana sampai-sampai dipanggil orang tuanya ke sekolah. Pas ibunya Sora lagi kerja, dia ditelepon sama pihak sekolah untuk datang ke sana. Diceritainlah kejadian di sana. Gurunya bilang, Gina harusnya bisa menjadi teman baiknya Sora. Tapi dulu Gina pernah dipermalukan sama Sora. Jadi dulu si Gina ini pernah tiba-tiba minum minumannya milik Sora tanpa seizin Sora. Jelas dong Sora marah sambil ngatain, "Kenapa meminum minumanku, dasar pengemis?" Dan anak-anak kelas langsung ngatain Gina pengemis. Nah semenjak itulah Sora dan Gina musuhan dan gak pernah terlihat bersama lagi sampai sekarang. Cerita berlanjut saat Sora sudah ada di tempat kursus Taekyon. Gurunya kaget karena tiba-tiba Sora sudah ada di sana sambil masangin permen di kertas promosi yang tadi dibagikan gurunya. Ternyata Sora lagi sedih dan panik gara-gara mikirin ibunya yang dipanggil ke sekolah. Dia nanya, apa yang terjadi kalau bu guru memanggil ibu ke sekolah? Guru Taekyon itu malah nakut-nakutin Sora dengan bilang, "Tamat sudah. Pastikan kau sudah menyembunyikan perabotan karena bisa-bisa ibu itu marah sambil melempar barang yang ada di rumah." Sora langsung takut dong. Dia buru-buru pulang karena mau menyembunyikan perabotan yang ada di rumahnya. Aduh, iseng banget gurunya ini. Tapi pas sampai di rumah, Sora malah mendengar ada suara seseorang di dalam kamar mandi. Ternyata suara itu adalah suara ibunya Sora yang lagi muntah-muntah. Sora langsung nanya keadaan ibunya, tapi ibunya malah bilang kalau dia terlalu banyak makan, makanya dia muntah-muntah. Malam harinya Sora lagi ngerjain PR, ibunya lagi nyiapin makan malam. Sora bingung kenapa sampai malam ibunya ini gak marah sama dia. Akhirnya dia berani nanya ke ibunya, "Ibu, apakah ibu marah?" Kata ibunya, "Enggak." Terus ibunya langsung nanya baik-baik ke Sora, "Kenapa Sora gak pernah makan bersama teman-teman? Kan asik kalau bisa berbagi makanan dan ngobrol bareng bersama teman-teman." Kata Sora, "Jorok." Kata ibunya, "Kenapa jorok? Bukankah kau ingin berciuman ketika kau dewasa? Bagaimana kau bisa melakukannya kalau begitu?" Sora bilang, "Aku ingin hidup sendiri." Kata ibunya, "Kenapa begitu? Ketika kau dewasa, kau akan pergi, berpacaran, dan menikah. Dan kau akan berbagi makanan kepadanya. Karena ibu tidak bisa menemanimu terus sampai kau dewasa." Nah, pas di sini Sora masih belum ngerti apa yang dimaksud ibunya itu, bahwa hidup ibunya sudah tidak lama lagi. Sora bilang, "Aku bisa hidup tanpa bantuan ibu." Ibunya langsung kesal dan sedih, terus bilang, "Apa kau tahu rasanya hidup seorang diri?" Sora balas lagi perkataan ibunya, "Tentu saja, aku mengerjakan PR sendiri, makan sendiri, menunggu ibu sendiri, dan tidur sendiri. Aku bisa hidup sendiri." Di sini ibunya masih nutupin sakitnya dengan bilang, "Itu karena ibu sangat sibuk." Sora bilang, "Kalau begitu teruslah sibuk. Aku bisa hidup sendiri, jangan khawatir, biar Bibi yang mengurusku. Bibi lebih perhatian daripada ibu. Kenapa tidak sekalian ibu marahin aku karena aku berantem dengan teman sekelasku?" Dengan nada kesal, ibunya bilang, "Pergi sana, tinggal aja bersama bibimu." Dan ibunya langsung masuk ke kamar. Ibunya sangat sedih dan menyesal karena sudah berbicara kasar kepada si Sora. Gak lama kemudian, ibunya keluar kamar dan Sora langsung minta maaf dan mengatakan bahwa dia ingin selalu dekat dengan ibunya sampai dia dewasa. Ibunya sangat sedih mendengar hal itu dan akhirnya mereka berpelukan. Keesokan harinya ibunya bekerja seperti biasa. Tapi hari itu dia sengaja pulang cepat karena mau jalan-jalan sama Sora dan langsung menjemput Sora ke tempat kursus balet. Pas sampai di sana, temannya bilang kalau Sora nggak ada di sana dan dia udah nggak pernah masuk kursus balet lagi. Pas ibunya keluar dari kelas balet, dia langsung nelpon Sora. Sora angkat telepon ibunya sambil keluar dari ruang kelas Taekyon. Nah, sambil bilang kalau dia itu lagi di kelas balet. Padahal ibunya lagi ada di sebelah dia, tapi dia tuh gak ngeh.
Baru deh dia ketahuan kalau selama ini dia nggak pernah kursus balet karena ada Gina. Padahal ibunya tahu kalau dia itu senang ikut balet. Akhirnya ibunya udah nggak mau maksa apapun hal yang Sora nggak suka. Tiba-tiba ibunya punya ide, karena sebentar lagi Sora ulang tahun, ibunya nyuruh Sora untuk ngundang Gina dan teman-teman lainnya untuk datang ke perayaan ulang tahunnya Sora. Keesokan harinya Sora udah bawa nih undangannya buat teman-temannya. Awalnya Sora bersedia mengundang mereka dan hampir memberikan undangan pesta ulang tahunnya kepada teman-temannya. Namun niat itu ia urungkan. Pas pulang sekolah, rumahnya sudah dihiasi segala pernak-pernik pesta ulang tahun. Tapi Sora cuma diam di kamar dan mengerjakan PR-nya dengan memakai topi pesta ulang tahun. Ibunya merasa ada yang ganjil dan berkata, "Apakah teman-temanmu terlambat?" Sora diam. "Apakah mereka akan datang?" Sora menjawab, "Mereka tidak akan datang." Ibunya terdiam, lalu dengan berusaha ceria, "Hei, apa yang kau kerjakan?" Tak ada yang mengerjakan PR di hari ulang tahunnya. Akhirnya mereka berdua bersenang-senang, tiup lilin berdua, karaokean. Terus ibunya nanya, "Sora, apa yang kau inginkan lagi? Bagaimana kalau kita main sepeda? Ayo kita naik sepedamu." Sora menatap ibunya, "Tapi aku tidak bisa naik sepeda." "Tapi aku memberikan sepeda untukmu," kata ibunya. Terus ibunya langsung ngajarin Sora naik sepeda dengan memeganginya dari belakang. Sampai ketika di tengah latihan, ibunya sudah merasa lelah dan gak kuat lagi. Matanya mulai berkunang-kunang dan merasa kesakitan. Ibunya terjatuh di lapangan. Pas sampai rumah, ibunya langsung minum banyak obat. Dan Sora diam-diam melihat ibunya yang lagi minum banyak obat itu. Dokter sudah menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan jangan hanya mengandalkan obat aja. Tapi ibunya tetap gak mau melakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai dia merasa dirinya sudah gak kuat lagi. Baru deh dia akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun karena Sora anak yang pandai, tidak butuh waktu lama untuk ia mengetahui bahwa ibunya sedang sakit parah. Sora nanya ke bibinya tentang keadaan ibunya itu. Bibinya berusaha untuk menutupi, tapi Sora udah gak bisa dibohongin lagi. Sora sangat sedih dan akhirnya dia menangis karena tahu keadaan ibunya sudah parah. Dan meminta ke bibinya untuk tidak mengatakan ke ibunya bahwa Sora sudah mengetahui semuanya. Akhirnya semenjak itu Sora selalu berusaha untuk tersenyum di depan ibunya, mengerjakan sesuatu sendirian, berusaha setegar mungkin, dan juga menemani ibunya bekerja. Pas dia mau berangkat sekolah, dia nyisir rambut sendiri, berusaha kuat untuk berangkat sendiri. Pas dia udah keluar dari pintu rumah, dia nangis karena dia lihat ibunya lagi muntah-muntah di kamar mandi. Tapi dia berusaha tegar dan gak terlihat sedih di depan ibunya. Pas pulang sekolah, ternyata di luar hujan lagi. Lagi-lagi Sora gak bawa payung. Pas dia mau nerobos hujan, tiba-tiba ibunya datang dan langsung mayungin Sora. Setelah itu, Sora diajak ibunya ke tempat kerja. Sora bertanya, mengapa dulu ibunya tidak mengenakan gaun pengantin ketika menikah? Kata ibunya, dulu ayah belum banyak uang, tapi ayah mencarikan baju pengantin yang bagus. Dan tiba-tiba Sora meminta ibunya untuk mencoba gaun pengantin yang dibuatnya. Dan Sora ganti baju seolah-olah dia seorang pria yang menemani ibunya. Dan kemudian mereka berdua berdansa. Keesokan harinya Sora ke tempat Taekyong. Dia ngobrol sama gurunya sambil makan es krim. Dan nanya, gimana caranya ke stasiun radio? Wah, jadi penasaran nih, kenapa tiba-tiba anak kecil nanya tentang radio? Cerita berlanjut saat Sora udah pulang dan dijemput oleh ibunya. Dia bilang, apakah dia boleh bolos sekolah? Karena dia pengen menghabiskan waktu bersama ibunya.
Dan ibunya pun langsung menyetujui kemauan anaknya itu. Pas sampai rumah, Sora dan ibunya tiduran di sofa. Sora mimpi kalau dia lagi di pantai bersenang-senang bersama ibunya. Tapi tiba-tiba ibunya hilang meninggalkan dirinya sendirian. Sora pun langsung terbangun dan langsung mengecek nafas ibunya. Ternyata ibunya masih hidup. Sambil nunggu ibunya bangun, Sora diam-diam menulis sesuatu di kertas. Keesokan harinya ibunya bekerja seperti biasa, tapi tiba-tiba ibunya bilang ke bosnya untuk mencari pegawai baru sebagai pengganti dirinya. Tapi bosnya bilang, susah mencari orang yang rajin sepertimu. Tapi perlahan ibunya bilang kalau dia udah gak bisa bekerja lagi dan gak lama lagi dia akan menyusul ayahnya Sora. Yang tadinya bosnya itu berprasangka buruk dan marah-marah, tapi seketika bosnya sangat sedih dan seperti gak percaya atas omongannya itu. Bosnya berusaha tegar dan pura-pura langsung mengusir ibunya Sora agar dia bisa cepat pulang dan gak usah capek-capek kerja lagi, biar dia bisa langsung istirahat. Sora juga tiba-tiba minta nginep di rumah bibinya, tapi dia nginap harus bersama ibunya. Mungkin menurut Sora kalau misalnya terjadi apa-apa, biar ada orang lain yang bisa nolong ibunya langsung. Pas ibunya lagi nginap, tiba-tiba bos ibunya mengerjakan pekerjaan gaun buatan ibunya Sora untuk Sora dewasa nanti. Sambil dia menangis mengingat keadaan gaun yang semakin parah. Suatu malam, ibunya lagi flashback sambil lihat foto-fotonya Sora waktu kecil sambil menangis. Kemudian ibunya tidur di kamar Sora lagi dengan wajah yang lemas dan pucat. Ibunya meminta Sora untuk menyanyikan lagu tidur untuknya. Sora pun menyanyikan lagu tidur. Pas Sora minta untuk ibunya yang nyanyiin balik untuk dia, ibunya nggak merespon apa-apa. Kemudian ibunya langsung dibawa ke rumah sakit pakai ambulans bersama paman dan bibinya. Langsunglah ibunya itu dirawat di rumah sakit. Untungnya dia masih hidup. Setiap hari selalu ada yang menjenguknya, mulai dari bosnya. Bosnya ini sambil ngasih foto gaun untuk Sora ketika dewasa yang dirancang oleh ibunya itu dan dilanjutkan oleh bosnya. Ternyata gaun itu sudah jadi dibuatkan oleh bosnya. Sejak saat itu, Sora berusaha mengabulkan semua permintaan ibunya. Mulai dari menyisir rambut sendiri, berteman dengan orang lain, berbaikan dengan Gina, lalu mengajak teman-teman sekelasnya menjenguk ibunya di rumah sakit. Ibunya sangat senang sekali melihat anaknya yang sudah banyak teman. Kemudian Sora juga ikut kursus balet lagi dan berusaha tampil dalam pertunjukan baletnya, karena ibunya selalu ingin melihat Sora tampil di atas panggung. Semua permintaan ibunya selama ini ia kabulkan. Ibunya juga melanggar perintah dokter agar dia bisa nonton pertunjukan balet anaknya itu. Pas di sela-sela latihan sebelum pertunjukan, bos butik tempat ibunya bekerja tiba-tiba datang dan membawa banyak pakaian balet. Dia bilang kalau ibunya Sora lah yang membuatkan kostum itu untuk pertunjukan mereka. Mereka pun sangat senang. Dan pas mereka lagi mau siap-siap naik ke atas panggung, Sora lagi dipasangin baju sama bos ibunya itu. Sora tahu kalau ibu bosnya lah yang sudah membuatkan baju itu untuk mereka dan bukan ibunya Sora. Tapi bosnya diem aja. Tapi ibu bos ini baik banget sampai mau bikinin dan ngasih banyak baju balet untuk mereka tampil. Sebelum naik ke atas panggung, Sora disuruh pakai bunga di dadanya sebagai penanda biar ibunya bisa lihat Sora dari kejauhan. Karena ibu bos ini tahu bahwa mata ibunya Sora sudah buram kalau melihat dari jarak jauh. Pas pertunjukan dimulai, ibu bos langsung ke tempat duduk penonton dan bisikin ke ibunya Sora bahwa Sora yang memakai tanda bunga di dadanya, biar dia bisa melihat anaknya itu. Puncak dari film ini ketika Sora sedang nginap di rumah sakit, keadaan ibunya sudah semakin parah. Dia naik ke atas ranjang rumah sakit untuk tidur bersama ibunya. Ibunya memeluknya lalu bertanya, "Apakah kau mengantuk?" Sora menjawab, "Tidak." Ibunya berkata, "Tapi tadi aku melihat kau menguap." Sora membantah, "Tidak, aku ingin mendengar radio dulu." Dan Sora pun tiba-tiba tertidur.
Tapi radio masih menyala dan saat itu sang penyiar membacakan sebuah kartu ucapan yang dikirimkan ke radio. Ternyata kartu ucapan itu dari Sora untuk ibunya. Ibunya sangat kaget dan mendengar isi kartu itu, yang isinya, "Ibuku sayang, aku senang sekali menjadi anakmu. Maaf, aku selalu mengeluh soal masakanmu yang gak enak. Dan ibu terlalu sibuk sampai gak bisa bermain denganku. Tapi hanya ibu yang kusayangi. Ibu, apa ibu sakit? Aku ingin biar aku saja yang sakit. Ibu, aku akan cuci piring, bersih-bersih rumah, dan aku juga akan memasak. Ibu tidak perlu lakukan apapun, yang penting ibu selalu ada di sampingku. Ibu, hanya dirimulah yang paling luar biasa. Aku menyayangimu." Ibunya langsung memeluk Sora dan menangis. Paginya Sora terbangun di samping ibunya. Dia berkata pada ibunya yang sedang tertidur, "Ibu, hari ini aku tak perlu masuk sekolah kan? Karena aku gak masuk sekolah hari ini, aku akan menemanimu sepanjang hari. Ibu ingin apa?" Ibu pasti lelah. Tidur aja dulu." Dan Sora pun langsung keluar dari kamar dengan tujuan dia gak ingin mengganggu ibunya dan menutup pintu kamar itu. Di luar Sora berusaha tegar menahan tangis. Ia tahu bahwa ibunya telah tiada. Gak lama kemudian, ada beberapa dokter yang sedang berkeliling mengecek keadaan pasiennya. Tinggal ibunya Sora aja yang belum diperiksa. Pas mereka mau ngecek keadaan ibunya Sora, tiba-tiba malah Sora gak ngizinin. Sora bilang, "Ibuku sedang tidur. Ia sedang tidur dan jangan ganggu dia." Sora menjerit. Ia mencoba menghalangi para dokter yang akan masuk ke kamar ibunya. Namun dokter tetap harus memeriksa untuk mengetahui keadaan ibunya. Sora berteriak, "Jangan ambil ibuku!" Karena Sora nggak mau kalau ibunya diambil, Sora ini selalu mau ibunya ada di sampingnya. Paman dan bibinya langsung datang dan mengetahui keadaan bahwa ibunya Sora telah tiada. Keesokan harinya, Sora pulang dari sekolah. Di luar sedang hujan. Sora mengeluarkan payung yang sudah disiapkannya dari rumah. Karena sebelum ibunya meninggal, ia selalu lupa membawa payung ke sekolah. Kini ia sudah tidak lupa lagi. Sora melangkah di bawah hujan sambil tersenyum melihat ke atas langit. Film pun diakhiri saat Sora sudah dewasa. Sebelum meninggal, ibunya kan sudah menyiapkan sebuah desain khusus wedding dress untuk Sora. Nah, Sora yang sudah tumbuh dewasa akhirnya bisa mengenakan wedding dress yang telah dirancang ibunya untuk dirinya.